Halo guys, selamat datang di Vampir. Ini gua Kokor dan gak ada teman gua. Gua Coro di sini. Jadi kita mau ngapain nih Vampir nih? Vampir itu adalah kepanjangan dari Prada Mampir ya guys. Prada Mampir guys. Di sini gue sebagai host dari Vampir dan Coro kan. Gua co-host di sini ya. Jadi sebenarnya Vampir itu apa ya, Coro? Vampir itu adalah program dari PPI Prada ya. Ini program kita buat ngumpulin warga Prada. Biar ya kita asik-asikan bareng lah, kita nongkrong bareng istilahnya. Kata lainnya sebenarnya kita itu mau bikin kayak podcast lah. Main ngobrol-ngobrol topik-topik di daerah Prada. Benar banget. Coba, udah guys. Gimana ya? Wah ini kocak sih. Pas banget anjir. Sabar guys, ini guys. Udah mulai. Halo guys. Jadi singkat cerita ya. Tadi itu kita kehujanan. Hujanan kita tadi ya. Parah, hujan es. Jadinya kita pindah ke sini. Gitu guys. Cuaca Jerman biasa guys. Iya, gak bisa tebak. Kayak pesan cewek. Wisen, ini ya. Sedap. Waduh. Oke, jadi selamat datang guys kembali di Vampir. Jadi Vampir itu apa nih, Cor? Vampir itu singkatan dari Prada Mampir ya. Prada Mampir, guys. Ini salah satu proyek dari PPI Prada ini. Proyek terobos dari PPI Prada. Dan gue di sini Kokor sebagai host Vampir kali ini dan Gua Coro juga sebagai host Vampir kali ini. Nah, jadi di Vampir kali ini nih kita bakal ngapain nih, Kon? oke, di Vampir kali ini topik untuk episode 1 adalah olahraga. Nah, kenapa kira-kira olahraga guys? Karena abis panas-panasnya nih guys, abis Sportfest kan, orang-orang pada latihan. Nah, di sini kita ada 4 Ini cowok-cowok ganteng ini nih. cowok-cowok ganteng nih, ganteng kau ini. Ganteng banget tuh. Nah, Bener banget deh. Nah, mewakili tiap cabur olahraga dari komunitas olahraga di Darmstadt, iya. di Prada ya. Oh ya, ngomong-ngomong nih, kita sebelum ke olahraga, kita mau menjelaskan sedikit tentang Darmstadt. Benar. Jadi Darmstadt itu adalah kota kecil di Bundesland Hessen. Kotanya di bawah dikit dari Frankfurt. Terus di Darmstadt itu ada 2 sekolah ya, Cor? Ada 2 sekolah benar. Di Darmstadt itu ada 2 sekolah. Nah, sekolah-sekolah ini termasuk sekolah terkenal ya. Salah satunya TU Darmstadt, termasuk TU Neun di Jerman. Jadi lumayan bagus ya. Dan satu lagi HDA nih bro. Ini tim-tim HDA siapa aja nih? Hadiah dong. Gua juga. Auxiliary Darmstadt. Hadiah semua. HDA semua ternyata. Tim TU mana tim Hostnya yang tim TU. Waduh, guys. Tim TU hostnya. Nah, terus di Darmstadt ini ada apa sih selain ada uni dan sekolah-sekolah ini? Darmstadt ini ada apa sih? Kita bisa lihat apa sih? Jadi Darmstadt itu nggak ada ya? Gak ada sih. Sayangnya sih gitu. Sayangnya. Wah itu ada. Ada beberapa Sehenswürdigkeiten guys. Contohnya nih, Sehenswürdigkeiten tuh objek wisata yang bisa dilihat. Jadi salah satunya itu ada Hessisches Landesmuseum yang berada di sebelah dekat persis sebelah TU. Artinya apa, Kor? Artinya Museum Hessen lah udah. Museum Hessen. Bukan museum tanah ya? Enggak kan ya? Bukan sebelumnya guys. jokes siang sebelum hujan. Terus ada patung Ludwig yang di dekat Schloss. Nah, terus ada Luisenplatz, itu Stadtmitte kita yang tercinta. Ya, ada ABH juga. Ada ABH. Yang sangat sangat tercinta. Tercinta. Ya. Walaupun nggak semua cinta ya. Iya. Ya. Dan juga ada Schloss. Dan ada banyak garden guys. Contohnya Herrengarten dan Orangery yang tadi kita barusan kehujanan. Ya benar, kita hujan. Aduh, garden juga guys. Iya guys. Terus juga ada Darmstadtium, itu sebelah TU juga, TU Mitte. Ada bioskop kita tercinta.
Untuk pelanggan O2 siapa? Ocoy. City Dome ya. City Dome bisa nonton gratis ya. Bisa nonton gratis. Kalau pakai Ocoy. Kalau pakai Ocoy. Oke, kita lanjut aja langsung ya. Boleh. Ini kita ada 4 cowok-cowok ini, boleh perkenalan mungkin dari sini dulu. Aku dulu ya. Halo, halo, namaku Daniel. Aku kuliah Anggoante Matematik di HDA. Aku ngewakilin teman-teman dari cabur basket. Nama timnya Frada Nordbat. Oke, Nordbat guys. Cabang basket guys. Ada nama sih. Hari berikutnya. Jangan gitu dong. Kurang. Jadi nama gue Joy. Gue mewakili tim volley namanya juga Frada Nordbat atau Frada Dragons dulunya ya. Gila. Dragons ya. Naga. Api. Namanya Trigger. Lebih naga kan orang pikir keren ya. Ini lebih ke Komodo Dragons guys. Jadi sebenarnya Komodo Dragons. Oke. Iya. Keren. Dasarnya. Naga masa kini. Ya. Nama gua Devin, kuliah jurusan mekatronik di Hochschule Darmstadt. Saya mewakili tim futsal Frada, yaitu namanya Frada Nordbat. Siap kapten. Kapten gitu. Ya, Frada Nordbat. Ya, selanjutnya. Lanjutnya. Nama gua Darren, gua juga kuliah sama kayak Devin, mekatronik di HDA. Gua mewakili teman-teman dari cabur badminton. Kayaknya nggak ada nama timnya deh, kalau badminton. Kasian banget. Oke. Singkat cerita. Kenapa sih namanya bertiga nih namanya Nordbat semua? Kenapa Frada Nordbat gitu? Kenapa Nordbat ya? Jadi Nordbat itu ada satu lokasi di utaranya Darmstadt. Namanya itu tempat renang sebenarnya namanya Nordbat. Tapi Nordbat itu ada di samping Nordbat ada Burger Park, isinya kayak ada tempat main volley, main basket, main futsal, macam-macam lah segala jenis olahraga yang menggunakan bola besar, bola kecil, ya, bola cepat, bola-bolaan ya, bola bener, ada di sana semua. Dan makanya kita namain semua ini Nordbat karena lokasi tempat kita latihan biasanya di situ, jadi namanya Frada Nordbat. Gua kirain dulunya itu namanya Frada Nordbat karena kita mainnya ya oke lah gitu, jadi not bad gitu. Iya, lumayan disinggung nih. Iya. Nah, ini boleh dijelaskan kenapa mainnya di mainnya di mana, mainnya kapan, dan biasanya tuh main gimana sih? Suasananya ininya. Apa gitu? Mainnya kita biasanya. Suasananya. Overall lah ya. Mainnya overall. Dari basket dulu silakan. Kita sih biasanya mainnya itu tadi di Burger Park di Nordbat itu. Kita biasanya main biasanya hari Sabtu antara jam 9 atau jam 10. Cuman karena ya kita juga ada grup, dan di grup itu mungkin kalau ada hari libur yang lain, mungkin hari Minggu atau kayak contohnya hari ini tanggal merah terus ada yang mau main gitu. Sampai jam berapa tuh biasanya? Kalau sampai jam berapa sih biasanya sampai udah bener-bener nggak ada yang kuat main lagi ya. Drop berarti ya. Iya. Kuat benar. Jadi bener-bener semua udah capek, udah nggak bisa lanjut lagi, baru kita udahan. Oke. Gila keras. Sekarang volley gimana nih volley? Volley juga sama, jadi memang satu kompleks Burger Park North itu ada lapangan futsal, lapangan basket, lapangan volley. Jadi ya karena kita saling kenal juga teman-teman semua ya, bahkan ada beberapa yang mainnya double-double. Iya. Main basket, main volley, main basket, main futsal, gitulah. Jadi kita yang ngumpul bareng aja. Sporty pokoknya nih. Sabtu pagi atau hari libur di Burger Park North. Oke, Sabtu pagi berarti. Sabtu pagi ya. Sabtu pagi. Kalau futsal sama sih ya, hari Sabtu pagi jam 9 till drop. Mainnya have fun, bisa serius, bisa enggak, tergantung situasi dan kondisi. Tapi tergantung matahari juga, kalau terlalu panas kadang jadi panas juga. Tapi overall sama lah sama teman-teman yang lain di sini situasinya ya. Kasihan tuh kan. Kalau gini gimana? Kalau yang badminton agak beda ya. Jadi mainnya tuh biasa ada dua lokasi mainnya.
Kalau nggak main di TU, kita main di Frine. Kalau di Frine tuh ada 3 jadwal juga. Ada hari Senin, Rabu, sama Jumat. Biasanya malam tapi. Kalau di TU tiap hari Kamis, mainnya malam juga. Kamis ya. Kenapa nggak main di Nordbat? Iya, kenapa? Karena nggak ada lapangan ya. Oh, kasihan. Biasa mainnya indoor. Iya, kasihan. Lah, anginnya ya. Tidak disediakan wahana. Berarti nih guys, intinya mereka main di Nordbat, sedangkan badminton main di Frine sendiri guys. Sombong mereka guys. Sombong. Gimana gitu ya mendokin tuh. Jadi bisa kelihatan kan olahraga yang paling mahal itu sebenarnya olahraga yang mana? Iya. Golf. Tetap golf. Oke. Oke, gini. Pertanyaan berikutnya nih guys. Kalau misalkan ada orang baru nih mau join gitu kan, misalkan gue belum pernah main futsal gitu mau join, itu gimana tuh love-nya? Kayak Ainfah datang aja atau harus apa? Harus inisiasi dulu Inisiasi kan. atau digebukin dulu? Mau boleh kalau ikutin boleh. Ya kita mah tinggal demand-nya mau apa kita ikutin. Gimana? Gimana nih? mau diputar ya udah Diputar. Oke, dari admin dulu. Kalau untuk badmin ya sebenarnya boleh kontak gua atau Kontak person ya? boleh kontak gua, ntar gua atur mau main di mana. Atau Ainfa datang ke TU-nya langsung, ke halanya langsung. Spektator mau nanya dong. Ya. Apa? Kalau misalnya main badminton tapi nggak bawa raket gimana? Wah, nggak bisa. Ya minimal modal dikit lah bos. Olahraga fry nih olahraga fry. Modal dikit lah bos. Kalau futsal jangan kontak gua ya. Kita punya sosial medianya sendiri. Kalau ada yang penasaran sama futsal, bisa dicek lah, intip-intip dikit, di stalking dikit. Instagram kami namanya Nordbat FC. Baru Di situ. FC. Kalau misalnya mau datang mau ikut jangan langsung datang. Ntar datang nggak ada orang kan kasihan. Benar. Ya kan. Kontak aja di DM aja boleh lah, slide to our DM, bilang mau main futsal gitu loh. Oke, kapan? Ntar dikasih tahu harinya. Habis itu udah datang aja. Begitu. Namanya Nordbat FC guys. IG. Iya, di follow ya. Di follow. Like follow di bawah di mana di ya nanti muncul ya. Nanti muncul lah gue. Kalau volley dan basket gimana? Kalau volley sebetulnya datang aja atau bisa kontak personnya ada di IG PPI Frada. Jadi kontak personnya bisa dengan mudah dijangkau, ada namanya Billy ya, ada nomornya di IG PPI Frada. Nanti kontak aja, akan kita kasih tahu kapan jadwal latihannya. Udah gitu doang. Kalau IG kayak Nordbat gak ada? Belum. Punya. Oh, belum. Soon. Coming soon. Kita pertama mau bikin Snapchat dulu sih ceritanya. Biar beda ya. Kita mau Mungkin biar lebih personal. Iya. Ya kan? Terus kan sekarang kan modelnya nggak pencitraan gitu kan. Akhirnya kita mau yang kedua mau setelah Snapchat kita bikin Biril. Oke. Boleh. Baru yang ketiga Instagram. Kita doakan aja sih supaya tim kita sempat punya Instagram. Amin. Ditunggu birilnya. Kita doakan. Kalau untuk basket ya kita nggak ada Instagramnya, paling cuman kontak person yang ada di PPI Frada juga, namanya Ko Luis. Tapi sih mungkin kalau memang mau join bisa, kita pasti ada biasanya main hari Sabtu itu, datang aja nggak masalah. Nah mungkin setelah datang baru ngobrol-ngobrol, kenalan sama teman-teman di sana, baru diajak masuk ke grup basket kita. Nah dari situ baru bisa semisal ada apa enggak apa minggu depannya main basket atau mau ada hari lain selain hari Sabtu, bisa ngobrol-ngobrol di grup itu. Oke. Fleksibel. Jadi benar kata mereka berdua. Jadi semua kontak person kita tentang olahraga, komunitas olahraga di Darmstadt di Frada ini bakal ada di IG PPI Frada. Sudah ada, Bang. Sudah ada. Ini postnya bisa lihat di muka Joy. Kenapa tuh? Ada di postnya ntar di muka aja ya. Bisa dilihat. Oh ya, jangan lupa guys. Ini ada lagi nih selain ini nih. Selain ini ada pingpong. Yang kontak personnya kalau nggak salah Kenneth ya, spesial Kenneth ya. Dan Ada satu lagi untuk kontak person nge-gym ya. Jim. Sabar guys. Tahu nggak orang paling kuat satu Darmstadt? Nah, kalau penasaran, Langsung dilihat aja. Langsung lihat kontak personnya. Aris Osot namanya.
Betul kayak Kalau nggak percaya ya kontak personnya Jim langsung aja dikontak ya. Langsung aja tanya bang dengar paling kuat. Aduh. Iya. Iya. Ntar ada muncul di mana? ya ada ntar muncul dah. Iya. Yang ikut latihan tuh biasa siapa aja sih? Student, Ausbildung, orang kerja, atau campur bule biasa? Lingkup pemainnya itu siapa aja? Kayak antara cuman anak-anak murid student, Darmstadt, atau udah go internasional nih sama orang-orang, misal orang mana gitu. Kalau untuk badminton biasanya mainnya student. Tapi kalau main di Verein biasanya ada main sama campuran anak Verein lain. Biasanya ya orang-orang bule lah, Jerman gitu. Latihan bareng-bareng lah kita. Kalau di futsal kita mixing sih, kita juga beberapa kali main ya selain student. Kadang juga ada beberapa kayak misalnya contoh anak-anak Frada yang mungkin udah kerja, mereka juga suka dabai. Terus juga karena di Burger Park kan di Nordbad itu kan lapangan terbuka. Jadi biasanya apalagi kalau misalnya cuaca bagus. Nah, orang-orang lain tuh biasa suka datang terus kayak ngajak sparring atau mungkin kayak 1, 2, 3 orang yang ngajak kayak ayo main bareng. Nah, itu biasa kita juga main bareng sama mereka, sama beberapa teman-teman yang punya teman-teman bule dari kampus atau mungkin dari tempat kerja, kadang juga suka ngajak. Jadi kita sangat terbuka sih, karena ya mau gimana pun kan tempat terbuka, jadi kita harus Terbuka ya? iya main bareng-bareng lah setidaknya. Tidak bisa mengambil aja gitu. Iya benar, jadi terbuka untuk publik yang mau datang silahkan, bebas. Dengar-dengar saking ngaturnya tuh ada yang mainnya sampai nyeker ya mas? Wah ada nyeker itu ada kadang bule-bulenya juga lihat nyeker apa nih mana iya. Kiper andalan kita suka nyeker juga ya? Siapa? Kiper andalan ini juga suka nyeker. Bukan suka nyeker, iya suka duduk, suka ngopi, sambil ngerokok, saking jagonya karena mungkin timnya saking jagonya ya, jadi nggak keserang gitu, jadinya saking gabutnya. Santai ya? Santai. Jadi emang santai, kita bawaannya santai. Ya sama mungkin informasi tambahan namanya kalau misalnya di grup kita namanya itu NFC, Nordbad FC, Bolcer. Apa tuh artinya Bang Messi? Bolcer itu artinya bola ceria. Iya. Ya, jadi kita harus pakai Senyum-senyum aja. kita pokoknya yang penting kita main bola kan kita harus ceria. Have fun. Benar. Ya, tapi kadang-kadang nggak juga sih. Lanjut ya kita. Volley gimana Pak? Waduh, apa ya tadi? Yang main siapa aja? Siapa? Oke, karena lapangannya sama-sama lapangan terbuka, jadi apalagi volley itu lumayan populer ya buat orang-orang bule di sini ya. Jadi seringkali kalau kita nggak cukup orang atau lagi cuaca bagus sama nyampur juga. Cuman gue lupa bilang tadi kita juga ada sebetulnya ada termin hari Jumat malam mainnya di TU di Halle. Sama ya? Jadi bisa main di Halle walaupun mainnya sama teman-teman dari beberapa banyak negara lainnya, cuman student semua, jadi mainnya slow juga. Sama kalau kondisi volley kayaknya mirip-mirip badminton deh. Kalau misalnya nggak ada angin gitu mainnya lebih asoy lagi ya. Kalau enggak kebantu angin. Kenapa masuk angin apa gimana? Oh iya. Iya, bola kadang-kadang kalau masuk angin gitu bisa goyang-goyang. Bolanya. Harus dikerok dulu tuh bolanya. Harus dikerokin, iya. Betul sih. Masuk akal anjing. Benar. Kalau basket sih ya memang kebanyakan student Indonesia semua yang ada di sana. Cuman juga ya beberapa dari kita ada yang ngajak temen teman kerjanya atau teman kuliahnya. Atau di sana juga ya mungkin kalau yang datang pas banyak banget orang yang pakai lapangan juga banyak banget. Ya mungkin kita biar bisa pakai satu lapangan full. Jadi kita main sama ya bule-bule atau sama orang Jerman, orang manapun yang pas lagi datang juga di sana. Dan ya sama tadi juga aku lupa bilang ada juga kita main di TU di Unisport itu tiap hari Rabu malam. Dan ya kalau itu juga udah pasti lawan sama orang-orang student luar lah ya, lawan Auslander ya lawan. Wah. Dan di sini kita Auslander. Oke. Bener juga. Bener juga. Ya, salah. Maaf. Gini. Oke, tadi udah sempet disinggung nih sama Devin sama Joy. Nah,
Nih kan tadi lu udah sempet singgung ya Dev ya, tentang bolcer, bola ceria. Lu mainnya happy-happy. Ada nggak sih kita main buat serius gitu loh, atau kita main sekedar happy-happy gitu loh? Apakah ada persiapan kita untuk sport fest, apakah lain? Oke. Nah, Ada sih ada. Jadi prinsipnya itu di awal kan kalau misalnya olahraga lah ya, pasti kan mahasiswa kita, student atau mungkin yang udah kerja mungkin penat dengan urusannya. Jadi mungkin melampiaskannya dengan Apa tuh? kegiatan Oh, apa tuh? olahraga. Melampiaskan gimana? olahraga apa? Ya, jadi makanya kenapa namanya bolcer, karena kita seminggu sekali main bola tapi ya have fun aja. Jadi kenapa biar mengundang juga teman-teman yang mungkin merasa dirinya nggak pede misalnya untuk main futsal gitu, untuk datang udah kayak misalnya oh tapi gue nggak bisa main futsal, kadang kan begitu kan, udah datang aja cobain main gitu loh. Tapi bukan berarti kita cuma stop di kayak oke ceria-ceria aja ya kan. Ada sisi dimana pasti kan dari masing-masing orang pengen berkembang lah di bidangnya, dia suka main futsal pengen berkembang. Kita juga kasih apa namanya kayak space buat orang-orang selainnya kita main senang-senang, tapi sebisa mungkin juga bisa mengembangkan diri kita juga lah dengan ya apa namanya tuh dengan caranya sendiri lah, gimana sejauh apa kalian mau berkembang ya. Kita juga ada spotnya kayak ikut sport fest, kita juga ada persiapan satu atau sampai 2 bulan sebelum sport fest gitu loh. Kalau ada turnamen lain mungkin juga kita tetap ceria, Iya. tapi kan ada watungnya, ada tujuannya. Ceria tapi serius ya. Iya, jadi serius tapi santai. Iya, gitu. Serius tapi santai, itu sih prinsipnya. Untuk olahraga lain, apakah prinsipnya sama? Sama sih karena tiap tahun kan kita ada sport fest ya. Iya. Tiap tahun bahkan PPI Frade tiap tahun nyelenggarain sport fest, Iya. di mana kita juga sebagai kontingen tuan rumah harus prepare dong ya, badminton maju, Iya. volley maju, futsal, bahkan futsal beberapa tim tuh. Iya, futsal, basket, volley, kita pokoknya juga beberapa tim juga, kan? karena Sport Fest Friday ini paling bergengsi, jadi kita sebisa mungkin ke rumah ya. Iya dong. Rumah ya. Pesan sponsor ya, ini pesan sponsor ya. Iya. Benar. Apalagi minggu depan ada ya? Mau di Ada minggu depan, ada juga di Berlin. Jadi anak-anak juga beberapa anak-anak lagi persiapan sambil yang lain juga ikut main bareng gitu loh. Futsal berangkat ya? Futsal berangkat. Nonton juga berangkat. Badminton banyak juga. Dua pasang kita. Wih, mantap. Basket berangkat basket. Basket enggak ada yang mau. Basket kemarin habis juara guys, jadi capek dulu, santai dulu, kalem dulu. Gue pengen tahu nih, gue pengen tahu. Kalau lu pada selama main, lu merasa ada waktu bonding gak sih sama teman-teman? Buat happy, buat ketawa-ketawa. Jadi lu merekatkan hubungan itu ada gak sih menurut lu pada? Biar timnya itu makin Solid lah. chemistry lah. Chemistry semakin tinggi. Ada sih. Badminton. Paling ya habis main kita makan bareng. Iya. Makan lah, Makan ya? ngobrol. Iya. Ya, lebih ke makan sih. Makan sih. Sekarang juga walaupun basket selesai karena selesainya barengan juga sama yang futsal sama yang volley, jadi makannya bareng semuanya gitu. Iya. Oh iya, kita Makan ke ini ya. makan di mana biasanya? Anjing. Pilihannya nggak banyak sih, biasanya cuma ya. Kalau nggak kaut ya. Segala lah. Sebut semua sama dia. Ya, Gak boleh kata kasar ya dia. Ini podcast gak boleh kata kasar ya. Mohon maaf pemirsa sama dia. Bonding pastinya ada sih. Bahkan ya kalau maksudnya kalau dari gua aja ya. Gua dari pertama gua nyampe di Darmstadt sampai sekarang udah bisa dibilang ya masih muda sih gua ya. Tapi ya sampai sekarang udah cukup lama lah di Darmstadt. Integrasi gue terhadap orang-orang Indonesia di Darmstadt itu bahkan lewat futsal. Dan kalau misalnya gue ketemu dari waktu gue pertama kali datang ke sini, gue kenal sama orang-orang yang udah lama senior tuh dari futsal. Begitu juga sekarang gue kenal sama anak-anak baru juga jadi dari futsal gitu loh. Jadi bukan cuma di lapangan, bonding di lapangan itu pasti lah ya. Tapi ya misalnya kalau misalnya summer gitu ya paling ngajak ayo beli makan, kita nongki di Handgarten gitulah sambil nikmatin matahari gitu-gitu. Jadi olahraganya itu sendiri juga tempat bonding sebenarnya. Begini, ini lumayan teknikal ya. Teknikal. Iya, teknikal. Apa ada struktur organisasi? Ada, pasti ya kapten ada lah ya setiap ini. Strukturnya itu ada nggak, kayak ada mungkin ada bendahara atau
ada bagian desain buat gitu. Gimana tuh, ada nggak struktur? Di Bamin nggak ada sih. Eh? Di Bamin tuh semuanya rata. Rata ya? Iya, rata. Nggak ada struktur ya? Nggak ada. Nggak ada kapten berarti? Nggak ada lah. Nggak ada. Rata. Oke. Gimana nih kalau basket dulu dah? Kalau basket sih ya Freda Norbert ini juga yang nggak ada kaptennya. Kapten ini maksudnya ditunjuk tiap mau ada sport fest-nya aja. Cuman setelah itu juga ya semuanya maksudnya sama aja gitu loh. Dan apalagi bendahara ya nggak ada juga, karena kita untuk semisal kayak bola bawa sendiri-sendiri, punya sendiri-sendiri. Semisal mau bikin jersey ya ngurun beli sendiri, jatuhnya beli sendiri-sendiri juga gitu loh. Jadi ya untuk kepengurusan sih mungkin nggak ada ya kalau dari basket. Kalau dari kita, karena kita olahraga keren ya, harus ada gelar. Aduh. Keren ya. Oke, saya keren banget. Kita nggak mau flat gitu, apa coba? Kami beda level guys. Jadi boleh diceritain tuh beda level. Orang dari harus kita gebukin dulu. Nggak, jokes aside ya. Jokes aside. Kalau di volley nih ada semacam kapten. Jadi kita kemarin Sport Fest majuin 2 tim, kapten 1, kapten 2. Tapi sifatnya memang buat organize teman-teman aja sih. Kayak yang kumpul jam berapa, bajunya apa, bantuin daftar, CP-nya siapa, lebih gitu aja sih. Cuman karena kita juga teman-teman main juga, gara-gara tadi bondingnya banyak ya. Jadi sebetulnya mentally itu kita setara. Mainnya brotherhood. Iya. Brotherhoodnya medok. Ya nggak apa-apa tapi ya. Cuman intinya gitulah. Jadi kapten itu cuma sifatnya untuk ngelit supaya tahu arahnya kemana. Bukan memfasilitasi teman-teman aja lah. Bukan untuk ngarang-ngarain. Lu push up nggak ada. Kan nyuruh-nyuruh ya. Kalau di futsal? Oh, kalau futsal ada struktur organisasinya ya. Sebenarnya ini juga relatif baru karena kita bisa dicek Instagramnya Norbat FC. Jadi Norbat FC ini sejak kita bikin Instagram, habis itu memutuskan untuk bikin struktur organisasi, kayak ada tim media dan komunikasinya yang ngurusin medianya Norbat FC ada. Terus kalau misalnya kapten tepatnya mungkin lebih ke ketua lah ya. Karena kalau kapten itu tergantung di setiap tim, biasanya kayak kalau misalnya ngirim 2 tim, setiap tim ada kaptennya. Terus tapi kalau di kita ya ketua untuk saat ini gua sebagai ketuanya. Ketua ini best. Ya. Ketua ini. Sampai tahun berapa tuh? Ketua terbaik. Sampai gua muak lah. Sampai gua muak lah. Jadi gua ada ketuanya, ada tim media dan komunikasinya, ada wakil ketuanya juga kayak ya kaptennya lah istilahnya gitu loh. Tapi kalau bendahara belum ada karena belum punya uang juga gitu loh. Jadi tapi suatu saat nanti kita dapat rezeki ya saya tahu lah menang. Ya mungkin setelah melihat video ini, mendengar podcast ini terus wah Kan gini enak ya sambil minum gitu. Ini terima kasih ya minumnya dari bisa ditutupin kan. Oke. Ya gitu. Itu sih. Jadi gue pengen tahu nih, kemarin kan kita habis Sport Fest ya. Kemarin. Pengalaman lu pada waktu Sport Fest nih gimana nih? Wah capek. Intens lah ya. Intens. Karena Sport Fest ini juga bisa dibilang sejak sekian lama Sport Fest yang paling kompetitif lah ya. Ya lumayan. Bisa dibilang ya. Ya pesertanya juga makin banyak dari penjuru kota, PPI yang lain, jadi cukup intens lah. Cukup banyak beef juga ya. Ini ada sapi ya. Sapi ya. Bacok lah ya. Ya biasalah Sport Fest. Tapi drama-dramanya pasti ada lah kalau Sport Fest. Iya kalau nggak Kompetitif tapi tetap sportif ya Kak? bener. Seru yang dramanya tuh kayaknya. Iya. Memang kalau nggak ada drama itu kurang. Kemarin pengalaman masing-masing nih gimana nih? Ada yang menang ke juara? Ada juara. Kemarin tim basket Oh iya, Freda 1 ngelawan Köln udah berapa? 4 apa 5 tahun mereka ketemu di final, Köln terus yang juara. Terus akhirnya baru tahun ini akhirnya Freda yang menang.
Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Dan tahan dulu. Dan kayaknya juga selalu ketemu ya di segala jenis Sportfest di kota manapun tuh selalu Finalnya. iya Fradakon gitu loh. Janjian. Iya. Udah termin duluan. Benar. Kayaknya ya. Final ya. Iya. Udah settingan tuh berarti sebenarnya. Kalau Kalau dari volley gimana nih? Gue denger kemarin volley Dapat medali. lumayan baik ya mainnya ya. Enggak, jadi saat kemarin kita puji Tuhan alhamdulillah kita mendapatkan juara 2 di Sportfest yang kita sendiri tuan rumahnya. wah mantap. lumayan. Cuman ya memang volley itu olahraga untuk kekompakan gitu sih ya. Yang gua mau bilang di sini sebetulnya kita enggak yang jago-jago banget, enggak. Cuman kita berhasil menang kemarin karena dengan preparation dan kekompakan kita. Satu hal lagi yang mau gue bilang sebetulnya untuk olahraga volley sendiri, kan kalau anak-anak futsal tuh jago-jago tuh. Oh jelas. Iya kan. Jadi kayak maksudnya lumayan skillnya oke lah gitu. Kalau volley itu sebetulnya ruang untuk bermainnya tuh masih banyak. Karena skill pemain volley pro, maksudnya yang benar-benar bisa main ya, sama kita tuh agak jauh. Biasanya kita pemain volley pro kan tinggi-tinggi gitu kan. Kita udah kalah postur gitu kan. Juga Nggak kalah semangat. nggak kalah semangat. Cuman gue mau bilang aja sama teman-teman nih, biar kalau misalnya aduh main volley ntar gue takut nggak bisa nih, nggak apa-apa, join aja karena juga skill yang diperlukan tuh juga nggak ini banget. Kemarin kita juara 2, most of the team itu Inggrisnya gimana ya? Nggak susah ya Inggrisnya. Itu Inggris ya. Most of the team itu belajarnya dalam dalam 2 tahun terakhir. Jadi pokoknya kalau teman-teman pengen ikutan seru-seru, Iya. iya sih nyari member. Join aja ya. Join aja. Ini adalah yang penting perkembangan ya. Selama mau berkembang pasti ada jalan guys. Benar. Jadi Gimana segimana pun skillnya, skill masalah belakangan. Skill itu bisa Bisa ditingkat. Bagus banget nih. Terima kasih pesannya Pak Ketua. Nih kalau badminton gimana badminton? Badminton kemarin kita dapat juara 1. Yang juara tuh si WG, pasangan WG sama Kevin. Ini lumayan juga lumayan hebat lah ya di lingkungan Prada. Banyak. Salah satu pemain kunci lah ya. Ya, WG dan Kevin. Iya. Kita kemarin juga info tambahan, info sponsor, kita juara umum loh. Juara umum. Setelah poin itu. Futsal gitu futsal. Futsal sayangnya masih belum dapat juara ya. Belum. Ya, dua tahun berturut-turut kami masih stuck di semifinal. Tahun ini kami kalah sama tim Paris. Shout out buat tim Paris ya, sampai ketemu di Sportfest berikutnya. Urusan kita belum selesai. Sama orangnya. So kalau kita ketemu kan kita kan bisa adu lagi. Kita cek lah siapa yang paling oke. Makanya guys, untuk memperkuat tim futsal, ayo kita datang buat latihan futsal. Ya. Tingkatin semangat tim. Yang baru-baru nih yang belum datang, mumpung kita mau bikin jersey baru. Jadi datang biar ada dapat spot buat bikin jersey, lumayan loh. Bikin jersey, siapa tahu tahun depan bisa main Sportfest ya. Benar. Kita yang penting yang mau main Sportfest kita buka kesempatan untuk semuanya. Yang penting tadi berkembang ya. Improve. Rajin ya, rajin. Dia harus menunjukkan. Emang ada kemauan ya. Betul sekali. Nah, nih kalau boleh tahu nih, kalian nih udah lomba apa aja sih sebelumnya? Terus ke depan bakal lomba apa aja gitu? Sportfest lah ya. Sportfest. Ke depannya. Kalau dari futsal sih ya sebelumnya kita juga pengalaman Sportfest kita belum terlalu banyak. Karena sebenarnya Frade Nordbat ini bukan cuma ini kan cuma anak-anak yang sering main di Darmstadt aja kan. Kita masih ada lagi tim senior kita, tim Frada AK, itu tim senior. Rata-rata beberapa ya ada student juga dan beberapa yang udah kerja juga. Mereka sebelumnya udah banyak udah banyak pengalaman main di berbagai macam Sportfest. Tapi kita relatif baru karena anak-anaknya juga relatif baru. Kita cuma berdasarkan tadi bola ceria doang sampai akhirnya kita memutuskan untuk coba kita adulah skill kita sama yang lain. Tapi kedepannya sih kita mau ngikutin ya sebisa mungkin mengambil kesempatan untuk ngikutin Sportfest yang ada kalau bisa, gak cuma di Jerman sih. Pengen coba kayak misalnya biasanya kan kayak ke Belanda. Di Belanda mungkin ya, di Prancis juga mungkin mereka kalau misalnya bikin Sportfest. Tapi next time kalau PP lain mau mengundang PP Frada jangan sungkan ya, jangan takut.
Jangan takut ya. Iya. Kita nggak- Takut kalah biasa, tapi pasti kalah. Iya. Tapi ya kita main ulang. Udah bagus nama berada. Yang mereka mengundang biar wah sialan nih. Ya kan wah berani-beraninya. Ya kan. Gak apa-apa kalau yang penting ya next time ditunggu aja. Kita mau ngetes kemampuan kita sama kalian. Kompetitif tapi sportif. Betul. Tapi sportif ya. Tapi sportif. Keinget itu. Itu moto sport fest kita. Iya, Kompetitif tapi sportif, iya. Serius tapi santai. Tapi santai. Kalau untuk Frada 1 atau Frada tuanya yang udah senior ya mungkin mereka sama kayak yang tim futsalnya ya. Jadi mereka udah banyak ngikutin sport fest dari PPI yang lain. Sedangkan kalau untuk Frada Nordbat sendiri, setahu juga Frada Nordbat ini yang udah diikutin ya cuman baru sport fest Frada aja. Dan tapi ya aku juga pengen untuk kedepannya pasti kita ikut banyak sport fest dari PPI yang lain, teman-teman yang lain, dan ya kita juga pasti pengen berkembang lah kan. Jadi juga rasa kompetitif ini tuh buat kita kayak ya masa kita cuman main kalau tuan rumah doang gitu loh. Kalau ada yang lain adain datengin juga lah kan. Dan ya itu sih sebisa mungkin dari tuan rumah ini pun kita dari yang Frada Nordbat ya semoga suatu saat nanti kita juga bisa menang ngalahin yang Frada tuanya. Pokoknya kita nggak takut guys, kita nggak takut. Kita nggak takut ya. Kirim aja undangan, kita pasti. Belum tentu. Kita pasti baca. Kita pasti baca. Kita pasti baca. Kumpulin orang. Datang belum tentu ya. Ya, baru kita gas. Tetap diundang ya guys, tetap diundang. Jangan lupa. Pasti dibaca kok, pasti dibaca. Please. Please, kita butuh pengalaman guys. Diundang dulu ya. Please undang kita ya. Voli gimana Voli? Voli karena kemarin kita bikin 2 tim itu udah dapat ritmenya, dapat sistem yang kita enak main ya, harapannya tetap bisa lanjut di sistem yang udah works buat kita ini. Ya, semoga bisa lebih improve lagi ke depannya karena makin serem-serem ya ini kita lihat tiap tahun. Walaupun cuma 6 tim dibandingin futsal yang biasa lebih banyak pesertanya. Cuma tingkat competitiveness-nya juga naik. Makin naik sih, standarnya makin naik. Kita harap juga bisa hasil yang terbaik dari persiapan kita yang makin baik lagi. Mantap. Benar Batmin. Kalau badminton personally gua baru ikut tahun lalu, tahun ini gua nggak ikut. Mungkin tahun depan mau coba. Tapi kalau untuk pasangan WG sama Kevin ini mereka udah pernah juara sebelumnya, udah pernah ikut beberapa banyak pertandingan lah, ikut banyak sport fest. Tapi untuk yang Berlin kayak mereka nggak main dulu deh. Untuk pertanyaan terakhir nih guys. Terakhir nih ya. Coba tolong disimpulkan ya, bisa dibilang cara gak usah panjang-panjang, beberapa kalimat aja kepada warga-warga Prada yang nonton. Harapan apalah setelah yang pengen kalian capai setelah warga Prada ini nonton podcast ini gitu loh. Ya Silakan. semoga ya makin banyak tertarik untuk main badminton lah. Jangan takut. Ya kalian cukup beli, ya harus beli raket sih, raket. Pemula harus dibawa juga. Kok. Ya Kalau minimal ya udah lah. Badminton perlu modal sih memang. Dikit. Perlu modal dikit lah. Dikit lah, Beli di Decathlon cukup lah. Kalau skill level udah mulai naik, mau beli agak mahal dikit boleh. Tuh, basket gimana basket? Ya untuk aku sih ya sebenarnya dari awalnya ada basket ini kan sebenarnya buat hiburan aja. Jadi bukan buat distresin harus kompetitif terus gitu loh. Jadi ya dan sebisa mungkin dari kita olahraga ini pun bisa mempererat hubungan kekeluargaan antar sesama student juga, terutama yang ada di Darmstadt ini. Jadi ya aku harap setelah nonton ini teman-teman semua yang mungkin belum tahu ada olahraga gini, belum pernah join, bisa join kita, bisa ya makin kenal sama teman-teman sekalian yang ada di sini juga. basket kalau mau cewek boleh ikut gak? Cewek boleh sih, boleh. Kita tidak memandang gender. Iya. Equality. Kita kayaknya di sini ya belum punya tim basket cewek ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang pingin tertarik main basket putri bisa bikin tim sendiri. Iya. Bisa latihan Biasanya karena di sport fest juga ada. Kan biasanya Bisa sih. Campuran sebenarnya. Untuk volley gimana harapannya? Ya jadi harapannya banyak ya guys ya. Perlu member ya? Enggak sih. Maksudnya enggak cuma untuk cabur volley, kita pasti juga karena kalau teman-teman mau ikut main volley bareng kita di Darmstadt ini. Cuman gue pengennya tiap anak Prada tuh nggak takut lah join ini karena
kita welcome banget sama kalian juga, kayak tadi Devin sempat bilang, Daniel sempat bilang bahwa aktivitas olahraga ini aktivitas komunal juga ya, tempat kita ngumpul, nongkrong, curhat tiba-tiba ya kan. Kiper, aduh cewek gue bermasalah nih ya. Aduh, terus mainnya nggak fokus gitu. Galau gitu. Passing gitu kan, di passing ini, aduh masalah gue berat banget, huni susah ya. Kayaknya tempat kita ngumpul lah jadi ini. Sebagai wadah lah. Iya, jadi mari join, let's go join. Gitu aja sih gue. So, futsal apa tuh? Futsal yang pertama harapannya biar sekali lagi Nordbat FC ya, follower makin banyak ya. Ya, follower makin banyak, antusiasme orang juga terhadap kegiatan olahraga gitu loh juga meningkat ya. Karena kita sekarang juga punya cukup banyak member lah yang sering regelmäßig ikut main. Kalau bisa ditambahkan ya mungkin jauh lebih bagus gitu loh. Mungkin ya yang penting adalah gue cuma berharap adalah anak-anak bisa mendapat wadah untuk berkembang, seneng juga berolahraga, ya nggak merasa minder lah, gitu loh. Yang penting kalau mau coba leap of faith, udah nggak bisa main futsal, nggak bisa tendang bola, coba ya tendang dulu, gitu loh. Kaptennya maksudnya? Aduh, tendang orangnya aja. Itu yang tadi yang penting, iya, meningkatkan antusiasme masyarakat Frada Ya, aja. penting gitu ya. Benar. Biar lebih fit ya. Ya, sama harapannya juga semoga karena kalau misalnya ada masukan nih mungkin dari orang-orang luar kayak kok mainnya di Darmstadt doang gini, kita open kok. Kalau misalnya oke, kalian di Frankfurt, kita bisa cari jalan tengah, sama-sama kita main mungkin di Frankfurt, karena kan Frada kan luas ya. Main Wiesbaden dan macam Frankfurt, Darmstadt. Jadi kalau bisa ada kesempatan untuk main di kota lain, gue sangat gerne sih. Ya, jadi ini tadi kata-kata penutup dari Udah selesai nih. nggak kerasa ya? Dari komunitas olahraga Darmstadt. Jadi guys, jangan lupa untuk datang, Ya. ikutin saran mereka untuk main tiap Sabtu untuk basket, volley, dan Futsal. dan Kamis untuk badminton. Iya. Ya, Jam berapa? Jam 9 biasanya ya. Jam 9. Jam berapa? 9 malam. Jam 9 malam, 9 Pagi 9 malam. beda jam. Sampai malam tuh ada kegiatan. Waduh. Lengkap. Iya, jadi pagi main futsal, volley atau basket, malam main badminton. Ada ya kalau mau join? Pingpong enggak kau pingpong? Pingpong. Kurtau ya? Next episode, saya tunggu di next episode. Tinggal panggil itu episode. Ini CP-nya aja ya. Iya. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Gue ucapkan terima kasih. Ya dan kalau Devin, Kasihan. Cabut-cabut belum. Udah salam lagi lah. Udah ya. Nah tadi gue pikir lu mau salam. Oke, gue ucapkan makasih kepada kalian. Sama-sama. Kita ketemu lagi ya di Vampir episode 2. Ditunggu guys. Ditunggu guys. Bye bye. Satu, 43 menit. Yang tadi mic gimana?